Setelah perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda, Indonesia tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan diplomasi. Tapi, tahukah teman-teman bagaimana perjuangan diplomasi itu bisa membawa Indonesia pada pengakuan kedaulatan penuh? Apakah kemenangan diplomasi berarti akhir dari perang? Dan siapa tokoh-tokoh penting di balik perjuangan diplomasi Indonesia? Di sini kita akan membahas perjalanan diplomasi Indonesia dari agresi militer Belanda II hingga pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Bersama kami kelompok 4, mari kita lihat bagaimana kecerdikan para pemimpin bangsa Indonesia berhasil mengubah kekalahan militer menjadi kemenangan diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Diki Chandra dari Fakultas Ilmu Sosial dari jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 32312121024. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekalahan fisik Indonesia pada agresi militer Belanda kedua dan kebangkitan moral rakyat Republik Indonesia. Agresi militer Belanda kedua sendiri terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang melatar belakangi mengapa agresi militer kedua Belanda ini terjadi dikarenakan pihak Belanda merasa perjanjian sebelumnya, yakni perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948, mereka merasa perjanjian tersebut merugikan pihak Belanda, dan juga pihak Belanda juga merasa bahwasanya pihak pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi dan menuntaskan perjanjian Renville tersebut. Nah, isi dari perjanjian Renville itu sendiri adalah membentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Uni Indonesia Belanda serta penarikan mundur dari pihak TNI dan juga membuat garis demokrasi Van Mook. Nah, bagi pihak Belanda sendiri, pihak pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi perjanjian tersebut dan juga merasa perjanjian tersebut merugikan pihak Belanda. Nah, dengan dilakukannya agresi militer kedua ini yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang dilakukan secara cepat melalui Operasi Kraj atau Operasi Gagak yang terjadi pada pagi hari yang dilakukan secara cepat selayaknya operasi militer ala Jerman pada Perang Dunia Kedua, yakni Operation Blitzkrieg yang dilakukan secara cepat. Operasi Gagak juga seperti itu, dilakukan secara cepat dengan pertama-tama menurunkan pasukan penendun payung di lapangan Maguwo yang sekarang menjadi lapangan Adi Sucipto, dan kemudian diikuti dengan konvoi darat seperti tank dan peralatan lapis baja ataupun infanteri lainnya. Nah, akhirnya serangan yang dilakukan pihak Belanda selama berjam-jam, ibu kota pun berhasil ditaklukkan oleh pihak Belanda. Dengan ditaklukkannya ibu kota Indonesia pada saat itu yakni Yogyakarta dan ditawannya para pejabat tinggi seperti halnya Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa pejabat sipil lainnya, membuat moral rakyat Indonesia dan para jenderal lainnya bukan menjadi surut, melainkan sebuah kebangkitan moral yang terjadi di kalangan rakyat Indonesia. Seperti halnya perlawanan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan melakukan serangan ataupun perlawanan secara bergerilya dengan menggunakan strategi hit and run atau tembak dan lari serta sabotase jalur yang menyusahkan pihak Belanda. Dan kemudian perlawanan yang dilakukan oleh Kolonel Simatupang dan Jenderal Ahana Sution di Sumatera juga menyulitkan pihak Belanda di wilayah Sumatera. Dan kemudian dengan dilakukannya agresi militer Belanda kedua ini sendiri, para pemimpin yang ditangkap seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir itu diasingkan. Sebagai contoh, Soekarno sendiri diasingkan ke wilayah Brastagi, kemudian ke Berapa, dan akhirnya diasingkan ke Pulau Bangka. Nah, dengan dilakukannya agresi militer Belanda kedua ini, dunia pun merespon apa yang dilakukan Belanda ke Indonesia. Nah, Belanda sendiri dikecam pada tanggal 22 Desember oleh PBB. Nah, yang mengecam sendiri seperti halnya negara-negara seperti India, Mesir, dan Uni Soviet. Bahkan Amerika Serikat sendiri mengecam dan akan memberhentikan bantuan Marshall Plan, yaitu bantuan pasca Perang Dunia Kedua yang merupakan bantuan dari Amerika Serikat untuk negara yang terdampak pada Perang Dunia Kedua. Nah,
Dengan dilakukannya banyak kecaman dilakukan oleh negara luar dan perjuangan yang dilakukan diplomat-diplomat Indonesia seperti halnya Kiai Haji Agus Salim dan Rom, menjadikan pihak Belanda semakin membuat atau mencoba membuka pintu ruang diplomasi. Tapi perlawanan yang dilakukan terus menerus akibat jatuhnya ibu kota Indonesia semakin meluas. Rakyat-rakyat Indonesia bukan menjadi moralnya semakin turun, tetapi menjadi semangat dan merasa Indonesia adalah milik rakyat, bukan hanya milik para pejabat yang ada di istana. Dengan ditaklukkannya istana bukan berarti Indonesia tidak ada ataupun telah runtuh, tetapi Indonesia adalah rakyat itu sendiri dan rakyat itu sendiri adalah Indonesia. Dan akhirnya puncak perjuangan dan perlawanan yang dilakukan Indonesia terjadi pada serangan umum 1 Maret 1949 untuk merebut kembali wilayah ibu kota yang telah diduduki pihak Belanda. Dan kemudian selama terjadinya agresi militer Belanda kedua dan didudukinya ibu kota, pihak pemerintah Indonesia sendiri membuat suatu pemerintahan darurat, yaitu PDRI, yang nanti akan melanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Hyuri Manik dengan NIM 3233121027 yang baik, di sini saya akan menjelaskan subtema yang berjudul PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai penyelamat legitimasi Republik Indonesia, yang dimana setelah proklamasi kemerdekaan atau pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih menghadapi ujian berat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan Belanda, yang dimana salah satu peristiwa yang paling menentukan yaitu berdirinya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dimana diketuai oleh Syarifuddin Prawinegara. PDRI berdiri dikarenakan krisis nasional akibat agresi militer Belanda yang kedua, yang dimana para pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syarifuddin dan lain-lain ditahan oleh pihak Belanda. Dalam situasi tersebut, PDRI lah menjadi penyelamat legitimasi Republik Indonesia dan memastikan bahwa pemerintahnya tetap ada secara hukum maupun politik, baik di mata dunia maupun di rakyat. Adapun latar belakang PDRI tersebut terbentuk dikarenakan pada tanggal 19 Desember 1948 agresi militer kedua terjadi, yang dimana Belanda melakukan serangan di Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota, yang dimana dengan tujuan Belanda itu menangkap dan menawan para pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syarifuddin dan kabinet-kabinet lainnya untuk menghancurkan Indonesia secara total dan tidak mendapatkan pengakuan internasional lagi. Namun sebelum agresi militer kedua terjadi, pemerintahan pusat sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga Wakil Presiden Soekarno-Hatta menyampaikan pesannya kepada Syarifuddin Prawinegara yang pada saat itu sedang berada di Sumatera Barat. Dalam pesan tersebut, jika pemerintahan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Syarifuddin bisa membuat pemerintahan darurat di Sumatera Barat untuk mempertahankan kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan melalui siaran radio. Pesan tersebut dilakukan di siaran radio Setelah agresi kedua dan para pemimpin ditahan,
para pemimpin ditahan. Maka Syarifuddin mengambil inisiatif membuat pemerintahan darurat tersebut dengan rekan-rekannya seperti Teungku Muhammad Hasan, Mr. Lukman Hakim, IR Marnanti, dan lain-lain, sehingga berdirilah PDR tersebut pada tanggal 20 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah resmi berdirinya, PDRI membentuk pemerintahan yang sama dengan yang berada di Yogyakarta, namun agak lebih sederhana. Sekian dari materi saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dona Fitriana Pulungan. Di sini saya akan membahas mengenai perang gerilya dan konsolidasi rakyat. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kehancuran fisik yang diterima oleh Republik Indonesia setelah terjadinya agresi militer Belanda II justru malah menjadi awal tanda kebangkitan moral dan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau Anthony Reid sendiri itu menyebutnya dengan istilah Rebirth of Republic atau kelahiran kembali Republik. Nah, setelah terjadinya agresi militer Belanda II, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda telah berhasil menguasai beberapa kota-kota besar di Indonesia, dan salah satunya itu adalah kota Yogyakarta. Di mana Yogyakarta ini adalah ibu kota dari Republik Indonesia pada masa itu. Nah, selain berhasil menguasai kota Yogyakarta dalam jangka waktu beberapa jam, Belanda juga telah berhasil menangkap beberapa tokoh-tokoh penting Republik Indonesia, yaitu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahril, dan beberapa anggota-anggota kabinet lainnya. Dan setelah penangkapan ini, kemudian tokoh-tokoh tersebut ditahan dan diasingkan ke Pulau Sumatera. Contohnya seperti Soekarno yang ditahan di Prapat, Muhammad Hatta yang ditahan di Pulau Bangka, dan Syahril yang ditahan di sekitar daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana mungkin sebuah negara yang telah runtuh dengan ibu kota dan pemimpin-pemimpin yang ditawan masih bisa bertahan? Nah, itulah yang dialami oleh negara Republik Indonesia pada tahun 1948. Di mana penangkapan dari tokoh-tokoh penting negara Republik Indonesia pada saat itu telah memberikan anggapan kepada seluruh dunia bahwa negara Republik Indonesia ini telah runtuh dan perjuangan kemerdekaan telah berakhir. Namun ternyata semangat perlawanan dari masyarakat tidak benar-benar padam pada saat itu. Contohnya di Sumatera Barat ada Syafruddin Prawira Negara yang membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi dengan tujuan untuk mempertahankan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, semangat perjuangan dari masyarakat Jawa juga tidak benar-benar padam pada saat itu, di mana masyarakat Jawa juga melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya. Gerilya ini adalah salah satu taktik perang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan mengandalkan kecepatan. Nah, perang gerilya yang terjadi di Jawa ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman ini adalah Panglima Besar TNI Republik Indonesia. Nah, pada saat itu sebenarnya Jenderal Sudirman ini dalam keadaan sakit, tetapi setelah mendengar berita tentang kejatuhan dari kota Yogyakarta ke tangan Belanda, Jenderal Sudirman langsung sigap untuk memimpin pasukannya untuk merebut kembali daerah Yogyakarta dari tangan Belanda. Nah, gerilya dari Jenderal Sudirman ini dimulai pada tanggal 22 Desember tahun 1948, di mana Jenderal Sudirman dan beberapa pasukannya itu bergerak dari hutan-hutan untuk mengatur strategi perang. Nah, selain itu, Jenderal Sudirman ini juga mengarahkan beberapa pasukan lainnya untuk melakukan long march, di mana long march ini adalah perjalanan panjang yang dilakukan dengan menempuh perjalanan kurang lebih 600 km dari daerah Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Puncak dari pertempuran antara masyarakat Indonesia dengan Belanda ini terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949, di mana pada tanggal 1 Maret ini terjadi serangan umum di Yogyakarta yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia untuk merebut kembali wilayah Yogyakarta dari tangan Belanda. Hingga pada tanggal 29 Juni 1949, daerah Yogyakarta ini akhirnya kembali dikuasai oleh negara Republik Indonesia dari tangan
Belanda. Dan pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman akhirnya kembali ke kota Yogyakarta setelah melakukan gerilya selama kurang lebih 7 bulan. Nah, pertempuran untuk merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda ini tidak hanya dilakukan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan tokoh-tokoh penting dari Indonesia saja, tetapi rakyat biasa juga ikut berperan dalam hal ini, di mana masyarakat biasa ikut menyediakan bahan-bahan logistik kepada tentara-tentara yang ikut berperang di pedesaan yang melakukan perang gerilya. Di mana rakyat biasa seperti buruh dan tani itu menyediakan bahan logistik dari hasil panen mereka yang mereka sumbangkan kepada tentara-tentara dan pemuda-pemuda yang ikut berperan dalam gerilya di pedesaan ini. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santas Fatimah Nabila Saribu. Di sini saya ingin menjelaskan dalam buku Antoine Reit bab 8 mengenai runtuhnya strategi Belanda. Nah, serangan militer Belanda atau strategi agresi militer Belanda kedua yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia merupakan sebuah bencana yang tak terelakkan bagi Belanda itu sendiri, teman-teman. Maksudnya di sini adalah dengan dilakukannya agresi militer Belanda kedua ini, alih-alih memperkuat posisi pihak Belanda di Indonesia, malah itu memperburuk atau menjadi bumerang yang sangat-sangat merugikan pihak Belanda itu sendiri, teman-teman. Termasuk adalah memperburuk keadaan Belanda di mata dunia, yang dimana kita akan membahas nanti mengenai mengapa citra Belanda itu buruk di mata dunia. Nah, pasca serangan, Belanda menerapkan strategi politik dengan berusaha mengalihkan dukungan dari pihak Republik ke pihak atau kelompok federalis yang mereka bentuk, teman-teman. Nah, langkah ini dimaksudkan dengan tujuan agar meyakinkan PBB bahwa Indonesia itu tidak penting lagi dalam forum-forum internasional. Namun, strategi politik ini tidak berhasil diterapkan karena banyak para tokoh-tokoh terkemuka Republik Indonesia tidak ingin membelot serta adanya semangat perang bergerilya dari rakyat yang semakin maju dan semakin menguat, serta sejumlah kabinet dan negara federal yang mereka bentuk seperti negara Nusa Indonesia Timur, NIT, dan Pasundan menunjukkan pertentangan mereka melalui pengunduran diri dari negara federal buatan Belanda itu sendiri. Termasuklah negara NIT mencakup negara Sulawesi, Sunda Kecil seperti Bali dan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, serta Kepulauan Maluku. Nah, dan untuk negara Pasundan itu termasuk Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, teman-teman. Nah, semua hal ini menunjukkan bahwa alih-alih melemahnya Republik Indonesia dengan agresi militer Belanda kedua ini justru menjadi kekuatan politik utama bagi Indonesia karena memiliki dukungan luas dari rakyat dan simpati dari dunia internasional. Kita akan membahas mengenai latar belakang runtuhnya strategi Belanda, teman-teman. Yang pertama adalah agresi militer Belanda kedua. Seperti saya bilangi, dengan terjadinya serangan agresi militer Belanda II, ini merupakan titik balik sebuah bencana bagi Belanda itu sendiri. Nah, agresi militer Belanda II ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta, di mana ini dikenal sebagai Operasi Gagak. Tujuan dari agresi militer Belanda II ini adalah untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dengan menaklukkan ibu kota Indonesia yang pada saat itu adalah Yogyakarta, dan menangkap para pemimpinnya, termasuklah ini Soekarno dan Hatta. Nah, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia sebagai kesatuan dan menggantikannya sebagai negara federal buatan Belanda itu sendiri, teman-teman. Yang kedua adalah para pemimpin ditawan. Nah, selama agresi militer Belanda kedua ini terjadi, para pemimpin ditawan agar melumpuhkan pemerintahan dan menghancurkan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, teman-teman. Belanda menawan Soekarno dan Hatta dalam pengasingannya di Bangka, di mana Belanda menganggap dengan ditawannya para pemimpin Republik Indonesia ini melemahkan semangat perjuangan Republik Indonesia ini, teman-teman. Maka itu sangat salah, karena dengan titik balik ditawannya atau dalam pengasingannya Soekarno dan Hatta di Bangka ini menjadi titik balik semangat Indonesia untuk
merdeka, dan ini menjadi tongkat balik di bentuknya PDRI, teman-teman. Nah, di samping itu juga Belanda menawan para pemimpin Republik Indonesia. Belanda mengetahui bahwa ada niat Soekarno ingin meminta bantuan atau dukungan dari Amerika Serikat ini. Nah, dengan penawanan ini, Belanda menganggap bahwa ini mencegah langkah Soekarno ingin meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Yang ketiga adalah mengenai pada tanggal 16 Januari, Komite Jasa Baik atau Dewan Keamanan PBB menemukan fakta yang membantah klaim bahwa Belanda memperlakukan tawanan pemimpin Republik Indonesia dengan baik, di mana Belanda mengklaim bahwa mereka memperlakukan Soekarno dan Hatta secara istimewa, teman-teman. Akan tetapi, Komite Keamanan PBB ini menemukan bahwa kondisi di lapangan dengan klaim yang mengatakan bahwa Belanda itu memperlakukan pemimpinan Republik Indonesia itu dengan baik, itu tidak benar. Nah, dengan penemuan ini mengekspos kebohongan Belanda di mata dunia, teman-teman. Ini seperti yang saya bilang bahwasanya citra Belanda itu buruk di kancah dunia. Nah, dengan ditemukannya Dewan Keamanan PBB ini bahwa Belanda berbohong di mata dunia, terkhususnya forum PBB ini, itu merusak citra Belanda tersendiri dan itu menjadi cikal bakal strategi Belanda itu runtuh, teman-teman. Dan ini menjadi yang memalukan bagi reputasi mereka di panggung dunia, teman-teman. Dengan ditemukannya kebohongan bahwasanya klaim yang menyatakan bahwa Belanda memperlakukan istimewa Soekarno dan Hatta di pengasingan di Bangka, PBB pun mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1948, di mana ini menandai kekalahan Belanda dan menjadi titik balik kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan secara de facto. Nah, fungsi dari resolusi PBB ini adalah mengembalikan atau menuntut fungsi kenegaraan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta pada saat itu adalah ibu kota Indonesia itu, dengan diikuti pembentukan USI, di mana Uni Sementara Indonesia yang mana terdapat pada perjanjian Linggarjati dan Renville, di mana intisari dari perjanjian Linggarjati dan Renville ini adalah Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, Dewan Keamanan PBB inilah yang mengawasi setiap langkah-langkah negosiasi dalam penyerahan kedaulatan negara Belanda ke negara Indonesia. Nah, yang dimana PBB ini memberikan tenggat waktu kepada pihak Belanda itu selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Nah, mengapa Belanda juga cepat memberikan kedaulatan kepada Indonesia, teman-teman? Karena pada saat itu Amerika Serikat ini menjadi pelopor utama diadakannya resolusi PBB ini, teman-teman, di mana Belanda tidak berani melawan Amerika Serikat ini karena Amerika Serikat menjadi tulang punggung ekonomi pasca Perang Dunia. Nah, dengan di bawah tekanan ekonomi dan militer Amerika Serikat, mau tidak mau Belanda pun menerima cawan pahit ini. Pada bulan April 1949 ini, dengan ini menjadi cikal bakal Indonesia merdeka. Sekian video saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Octavia Sitorus. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu runtuhnya federalisme dan kebangkitan nasional. Setelah agresi militer Belanda kedua pada bulan Desember pada tahun 1948, Belanda masih ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia lewat sistem federal. Nah, sistem federal ini adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Jadi tiap negara bagian ini punya pemerintahan sendiri tapi tetap di bawah pemerintahan pusat. Nah, lewat sistem federal inilah Belanda ingin memecah belah Indonesia agar tidak bersatu lagi di bawah kesatuan Republik Indonesia.
Nah, pada tahun 1949, Belanda membentuk negara bagian atau negara boneka, yang diantaranya yang pertama ada negara Indonesia Timur yang berada di Makassar, yang kedua ada negara Sumatera Timur yang berada di Medan, yang ketiga ada negara Pasundan yang berada di Jawa Barat, yang keempat ada negara Madura yang berada di Madura, dan yang selanjutnya ada negara Jawa Timur dan negara Riau yang sempat direncanakan pada saat itu. Jadi semua negara bagian ini digabung ke dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS setelah konferensi meja bundar pada bulan Desember tahun 1949. Tapi rakyat pada saat itu menolak RIS ini karena dianggap bentukan Belanda dan bukan hasil dari perjuangan bangsa sendiri. Nah, setelah itu muncullah gerakan unitaris di berbagai daerah di Indonesia. Para rakyat tidak setuju dengan sistem federal ini dan membentuk gerakan unitaris ini, yaitu gerakan untuk kembali ke negara kesatuan. Jadi para tokoh-tokoh daerah pada saat itu dan juga para pemuda dan rakyat mendesak agar Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan dan kembali ke negara republik seperti itu, dan banyak juga para pejabat dan militer yang setuju agar kembali ke negara republik. Nah, setelah itu satu persatu negara bagian ini dibubarkan, dan di puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat ini resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas perjuangan militer di dalam negeri. Yang pertama itu awal pembentukan dan pertempuran awal 1945 sampai 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Republik membentuk Tentara Republik Indonesia atau TRI dari pasukan Jepang yang menyerah dan badan perjuangan pemuda seperti barisan pelopor dan angkatan muda Indonesia atau AMI. Pertempuran Surabaya di bulan Oktober atau sampai November 1945 melibatkan sekitar 20.000 pemuda melawan pasukan Inggris dan Belanda dengan korban jiwa ribuan, tetapi menunjukkan ketahanan. Di buku Wright juga menjelaskan bahwa ini bukan hanya perlawanan spontan, tetapi strategi untuk mempertahankan wilayah dan membangun moral nasional. Selanjutnya, strategi gerilya dan operasi utama itu terjadi pada tahun 1946 sampai 1948, di mana TRI di bawah Jenderal Sudirman mengadopsi taktik gerilya klasik termasuk serangan malam, sabotase jembatan dan rel kereta api, serta evakuasi ke hutan untuk menghindari konfrontasi langsung. Di Jawa, operasi seperti serangan umum 1 Maret 1949 melibatkan ribuan pasukan TRI yang merebut kembali Yogyakarta dari Belanda selama beberapa jam meskipun akhirnya mundur. Di Sumatera, gerilya TRI bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengganggu pasukan Belanda. Buku ini juga mendetailkan bagaimana gerilya ini menciptakan daerah merah atau wilayah republik yang kuat, memaksa Belanda menghabiskan anggaran militer hingga 1 miliar gulden per tahun. Selanjutnya, agresi militer Belanda dan respon TRI. Agresi militer 1 terjadi pada Juli 1947 dan 2 terjadi pada Desember 1948 adalah upaya Belanda untuk menghancurkan Republik. Selama agresi 1, Belanda menduduki 80% wilayah Republik, tetapi TRI mempertahankan inti kekuatan di pedalaman. Agresi 2 mencapai puncak dengan penangkapan Soekarno, Hatta dan Syahril pada 19 Desember 1948, tetapi TRI melanjutkan perlawanan di bawah pimpinan Sudirman yang melakukan perjalanan panjang atau long march untuk menghindari penangkapan. Selanjutnya, dampak sosial dan psikologis. Perjuangan militer membentuk identitas nasional dengan TRI berkembang dari 50.000 pasukan pada 1946 menjadi 200.000
pada 1949. Buku ini juga menjelaskan bahwa memberikan tekanan psikologis pada Belanda yang akhirnya mempengaruhi diplomasi karena dunia luar melihat Republik sebagai entitas yang tidak bisa ditaklukkan secara militer. Diplomasi luar negeri, strategi negosiasi, dan peran internasional. Pertama itu negosiasi awal dengan sekutu terjadi 1945 sampai 46. Diplomasi ini dimulai dengan misi Amir Syarifuddin ke Australia dengan Syahril ke India pada 1945 sampai 46 untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan. Buku ini menjelaskan bahwa bertujuan menghindari isolasi sambil menekankan proklamasi 45 sebagai dasar sah Republik. Negosiasi ini bersinergi dengan perjuangan militer karena kekuatan TRI menunjukkan bahwa Republik bukan pemberontak. Selanjutnya Perjanjian Linggajati pada November 1946 dicapai di Linggajati, Jawa Barat. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera dengan federasi di bawah Ratu Belanda. Anthony Reid juga menjelaskan bahwa Syahril sebagai Perdana Menteri memimpin negosiasi ini. Menggunakan tekanan militer untuk mendapatkan kompromi, perjanjian ini memberikan waktu bagi Republik untuk reorganisasi, tetapi Belanda melanggarnya dengan agresi. Selanjutnya Perjanjian Renville terjadi pada bulan Januari 1948, diadakan di atas kapal USS Renville di Teluk Jakarta. Perjanjian ini membatasi wilayah Republik dan membentuk garis demarkasi. Van Mock buku ini menyoroti bahwa delegasi Republik termasuk Hatta menandatanganinya di bawah tekanan PBB, tetapi ini adalah taktik untuk membeli waktu sambil gerilya terus berlanjut. Anthony Reid juga mengkritik perjanjian ini sebagai kemenangan sementara Belanda, tetapi juga membuka jalan untuk intervensi internasional diplomasi dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pengakuan de facto Amerika Serikat pada 1947 memberikan legitimasi dengan Amerika Serikat melihat Republik sebagai sekutu potensial dalam perang dingin. Selanjutnya di sini saya juga membahas propaganda dan misi luar negeri. Diplomasi melibatkan penerbitan koran seperti Merdeka dan kontak dengan negara-negara Asia, Afrika. Yang pertama itu sinergi antara militer dan diplomasi, mekanisme dan contoh spesifik, hubungan timbal balik. Di buku Anthony Reid menjelaskan bahwa perjuangan militer memberikan revelage untuk diplomasi seperti dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana ketahanan gerilya membuat Belanda lemah. Sebaliknya, diplomasi mengamankan gencatan senjata, memberikan waktu bagi TRI untuk pulih. Contoh konkret selama agresi. Selama agresi 1, gerilya TRI mempertahankan wilayah pedalaman, sementara diplomasi melalui PBB memaksa gencatan senjata pada Januari 1948. Yang selanjutnya peran tokoh kunci dalam sinergi tersebut. Soekarno sebagai presiden memberikan inspirasi nasional, Hatta memimpin diplomasi, dan Sudirman memastikan perjuangan militer. Selanjutnya peran tokoh kunci dalam sinergi. Soekarno sebagai presiden memberikan inspirasi nasional, Hatta memimpin diplomasi, dan Sudirman memastikan perjuangan militer kemenangan di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Proses dan hasil, latar belakang dan persiapan KMB diadakan di Den Haag dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 setelah gagalnya agresi Belanda dan tekanan PBB. Delegasi Republik dipimpin oleh Hatta dengan dukungan dari BFO. Selanjutnya kesepakatan utama. Pada 27 Desember 1949, KMB menghasilkan pengakuan kedaulatan RIS termasuk transfer kekuasaan. Pembentukan federasi, pengakuan wilayah, dan penarikan pasukan dalam 1 tahun. Dari perjuangan di medan perang hingga meja perundingan, Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan tak hanya direbut, tetapi juga dipertahankan dengan diplomasi. Itulah penjelasan mengenai kemenangan diplomasi Indonesia setelah terjadinya agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.